Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Widya. Kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar channel ini berkembang. Bagaimana perkalian dan pembagian bentuk aljabar? Ayo simak tayangan berikut ini. Operasi perkalian bentuk aljabar kita bedakan jadi dua. Yang pertama yaitu perkalian pada suku tunggal dan perkalian pada suku tidak tunggal. Maksudnya pada suku 2, suku 3 dan seterusnya. Pada perkalian suku tunggal atau suku 1, koefisien dikalikan dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Pada variabel yang sama, pangkatnya ditambah. Bagaimana menyelesaikannya? Ini ada beberapa contoh. Sekarang kita akan belajar untuk contoh soal perkalian pada suku tunggal atau suku 1. Misalnya nih, saya punya A kali A, berarti kan variabel kali variabel. Di sini pada variabel yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga A kali A itu hasilnya adalah A pangkat 2. 2 dari mana? Dari 1 ditambah 1. Oh, contoh lain, contoh kedua, misalnya nih, saya punya Y pangkat 2 dikalikan dengan 5Y pangkat 4. Berarti koefisiennya di sini kalau nggak ditulis 1, koefisien kali koefisien 1 kali 5 yaitu 5. Kemudian variabelnya Y pangkat 2 kali Y pangkat 4, maka hasilnya adalah Y pangkat 6. 6 itu dari 2 ditambah 4. Ada lagi nih contoh ketiga. Ini contoh perkalian pada suku tunggal ya. 3A pangkat 3B kali 2A B kuadrat C. Nah, ini seperti yang dikatakan pada penjelasan tadi bahwa koefisien itu dikalikan koefisien dan variabel dikalikan variabel. Coba, ini berarti koefisiennya 3. 3 kali 2. Berapakah 3 kali 2? 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian variabel kali variabel. A pangkat 3 dikalikan dengan A. Berarti pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat 4. Kemudian B juga dikalikan dengan B pangkat 2. Hasilnya adalah B pangkat 3. C kali siapa? Di sini tidak ada variabel C. Sehingga ini sama artinya dengan C kali 1 kalau nggak ada. Tetap aja hasilnya C, maka di sini ditulis C. Nah, ini contoh dari perkalian pada suku tunggal. Pada perkalian aljabar suku yang tidak tunggal atau suku yang lebih dari 1, kita menggunakan perkalian sifat distributif atau biasanya saya menyebutnya perkalian 1 per 1. Yuk simak contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Untuk perkalian pada suku yang tidak tunggal, yaitu mungkin suku 2, suku 3 dan seterusnya, kita menggunakan sifat distributif atau biasa saya menyebutnya dengan perkalian 1 per 1. Contohnya nih ya, pada suku yang tidak tunggal ini saya punya 4 kali 2B pangkat 3 min
PQ kuadrat. Nah, ini perkalian pada suku 2 ini. Nah, berarti menggunakan sifat distributif. Saya biasanya menyebut satu persatu, artinya 4 itu dikalikan dengan 2P pangkat 3. Selain itu, 4 juga harus dikalikan dengan min PQ kuadrat. 4 kali 2P pangkat 3, ini ya, 4 kali 2P pangkat 3 itu sama artinya dengan 4 kali 2, yaitu 8. Kemudian P pangkat 3. Kemudian ini 4 kali min PQ kuadrat. Berarti min 4 PQ kuadrat. Ini hasilnya. Ada lagi mungkin. Contoh lagi ya. Misalnya saya punya negatif 3x kuadrat dikalikan dengan 2xy plus 5y pangkat 2. Tetap ini juga berlaku perkalian distributif, yaitu negatif 3x kuadrat dikalikan 2xy. Hasilnya adalah negatif 3 kali 2 itu negatif 6. X kuadrat kali x itu x pangkat 3. Kemudian y ya. Selanjutnya negatif 3x kuadrat kalikan dengan 5y kuadrat. Negatif 3 kali 5 yaitu negatif 15, kemudian variabelnya x kuadrat, y kuadrat. Ini perkalian suku tidak tunggal. Ada lagi, suku 2 dikalikan suku 2. Nah, saya misalnya punya A-4 kali A plus 3. Maka tetap kita harus menggunakan sifat distributif, harus dikalikan satu per satu. A kali A itu hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian A dikalikan 3, hasilnya yaitu positif 3A. Kemudian lagi min 4. Min 4 ini juga dikali A. Min 4 kali A itu hasilnya negatif 4A. Lalu min 4 dikalikan 3. Min 4 kali 3 yaitu hasilnya negatif 12. Nah, lihat di sini ada yang sejenis, yaitu 3A dengan negatif 4A. Maka harus disederhanakan karena ada suku yang sejenis, sehingga hasilnya adalah A kuadrat min A min 12. Min A ini didapat dari 3A dikurangi 4A, sehingga hasilnya negatif A. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar pembagian bentuk aljabar. Sama halnya dengan perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar juga dibagi dua, yaitu pembagian bentuk aljabar suku tunggal dan pembagian bentuk aljabar dua suku atau lebih. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal, koefisien dengan koefisien, variabel juga dibagi dengan variabel. Pada variabel yang sama, pangkatnya dikurangi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo kita simak tayangan berikut ini. Contoh pembagian oleh aljabar suku tunggal sama halnya dengan perkalian ya. Koefisien dibagi dengan koefisien, variabel juga dibagi dengan variabel. Pada variabel yang sama, kalau ada pangkatnya maka pangkatnya dikurangi pada pembagian. Nih, contohnya nih ya. Saya punya 24x kuadrat y dibagi
6xy. Agar lebih mudah pada pembagian bentuk aljabar suku tunggal, maka bentuk pembagian ini kita tuliskan dalam bentuk pecahan sehingga lebih mudah. Jadi 24x kuadrat y per 6xy. Artinya apa? Sesuai dengan cara yang tadi, koefisien dibagi koefisien dan variabel dibagi variabel. Di sini 24 per 6, artinya 24 dibagi 6 yaitu 4. Kemudian x kuadrat dibagi x, pangkatnya dikurangi, 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1 sehingga hasilnya x. Y dibagi y, habis sudah sama dengan 1, maka hasil pembagiannya adalah 4x. Ini contoh yang pertama. Sekarang ayo kita ke contoh kedua. Contoh kedua nih, saya punya 8a kuadrat b min 6ab dibagi dengan 2a. Seperti yang tadi, apabila ada pembagian akan lebih mudah jika dituliskan dalam bentuk pecahan. Maka ini saya rubah juga dalam bentuk pecahan, 8a kuadrat b min 6ab per 2a. Dan ini bisa dipecah, 8a kuadrat b per 2a dikurangi 6ab per 2a. Sama prinsipnya tadi, koefisien dibagi koefisien dan variabel dibagi variabel. Maka 8 dibagi 2 yaitu 4, a kuadrat dibagi a itu jadi a, b tetap jadi b karena di penyebutnya tidak ada. Kemudian yang suku kedua ini negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3a dibagi a, ini habis ya, dan b nya tidak dibagi, jadi tetap b. Maka hasilnya adalah 4ab min 3b. Untuk pembagian bentuk aljabar dua suku atau pembagian oleh aljabar dua suku atau lebih, kita lakukan dengan cara bersusun. Cara bersusun ini sama seperti pembagian pada bilangan bulat, prinsipnya sama. Ini ada beberapa contoh, ayo kita simak tayangan. Sekarang contoh pembagian bentuk aljabar dua suku atau lebih. Ini kita lakukan dengan cara bersusun. Sama seperti pada bilangan bulat, pembagian bersusunnya prinsipnya juga sama dipakai untuk pembagian bersusun pada bentuk aljabar. Caranya sama seperti pembagian bersusun pada bilangan bulat. Intinya seperti itu ya. Nih, saya punya contoh, misalnya saya punya m kuadrat plus 5m min 50 dibagi m plus 10. Nah, kita buat bersusunnya sekarang. Ini karena bukan merupakan suku tunggal ya, maka kita kerjakan dengan bersusun. M kuadrat plus 5m min 50. Nah, yang di sini m plus 10. Kita bagi. Sekarang membaginya gini ya. M kuadrat kita bagi dengan m. Ini dibagi. M kuadrat dibagi m yaitu hasilnya adalah m. Kemudian setelah dibagi sama seperti pada bilangan bulat, maka hasil pembagian ini kita kalikan. Nah, m kalikan m, ini dikali, saya beri tanda dikali. M kali m adalah m pangkat 2. Nah, yang dikalikan tidak hanya m, tapi m ini juga dikalikan dengan 10. Ini dikali juga. M kali 10 yaitu positif 10m. Kemudian kita kurangi. M kuadrat dikurangi m kuadrat habis. 5 dikurangi 5m dikurangi 10m yaitu negatif
5M. Sebelum kita bagi, di sini masih ada negatif 50, turun negatif 50. Kita tuliskan di sini. Nah, baru kita bagi lagi. Negatif 5M ini kita bagi dengan M. Negatif 5M dibagi M, hasilnya yaitu negatif 5. Kemudian negatif 5 kita kalikan. Negatif 5 kali M yaitu negatif 5M. Negatif 5 kali 10 yaitu negatif 50. Kemudian kita kurangi. Negatif 5M dikurangi negatif 5M habis. Negatif 50 dikurangi negatif 50 juga habis. Maka di sini tidak bersisa, sisanya 0. Maka pembagian ini hasilnya adalah M-5. Demikian belajar kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa pada bahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.